tahun lalu. Jadi tahun ini kami datang kembali ke Puskesmas Kolomata, khususnya wilayah kerja Kelurahan Kolomata, dengan judul pengabdian masyarakat, pelatihan dan pendampingan manajemen stres terhadap kualitas hidup pada penderita diabetes mellitus dan hipertensi di Kelurahan Kolomata. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada sesi materi yang pertama yang akan disampaikan oleh tim kami, Ibu Rasdiana Mulis, SKPSUP, kepada Ibu As. Silakan. Kami dari tim pengabdi masyarakat, khususnya dari jurusan keperawatan, hari ini hanya berbagi, ya, sifatnya hanya berbagi dengan ibu-ibu kader. Harapannya apa yang pernah kami teliti, terus kemudian apa yang pernah kami cari tahu melalui penelitian kami, terus melalui kegiatan pengabdian kami 2 tahun sebelumnya. Nah, itu pada kesempatan hari ini harapannya bisa kita sama-sama aplikasikan atau terapkan pada saat kegiatan posyandu lansia ataupun kegiatan prolanis itu berlangsung. Di sini tahapannya yang harus dilakukan, karena kan ibu-ibu lebih tahu pasiennya siapa saja. Ini seberapa lama orang rutin berobat atau berperiksa, ya, periksa ke posyandu. Terus orang ini yang paling sering sekali alami tekanan darah atau paling sering sekali gula darahnya tidak stabil atau tidak normal. Nah, biasanya orang-orang yang demikian paling rentan yang namanya stres. Stres ini kalau orang awam pikirnya itu soal gangguan jiwa. Padahal sebenarnya orang yang kondisi orang lihat dari luar normal saja, tapi pada saat orang kaji lebih jauh lagi, sebenarnya orang ini ada tanda-tanda atau ada gejala-gejala menuju ke stres. Apalagi pasien-pasien atau orang tua yang memang selama sekali konsumsi obat darah tinggi atau obat gula darah. Next slide. Iya, ini diabetes siklus, ya. Kalau diabetes siklus memang dari stres itu dia akan berdampak di gula darah naik atau tekanan darah naik. Terus kemudian kalau dia naik terus begitu, ya tentu ada gejala yang memperburuk kondisi fisik atau kondisi tubuh dari pasien tersebut, ya, atau orang lansia tersebut. Jadi dia akan berputar begitu terus, Ibu. Dari awal dia stres terhadap kondisi tertentu yang dia alami, dia pakai seharian, kan dia pakai kehidupan. Habis itu gula darah atau tekanan darah dia naik. Kalau dia stres akan dia tambah lagi cemas, tambah lagi stres. Kalau tidak ditangani atau tidak kasih terapi, dalam hal ini seperti manajemen stres, dia akan makin bertambah stresnya. Dia akan balik berputar begitu siklusnya sampai yang kasihannya makin memperparah atau memperburuk kondisi kesehatannya. Yang awalnya tidak perlu sampai dirawat di rumah sakit, bisa jadi dengan kondisi stres yang tolong tertangani, akhirnya dia tekanan darah, terus kemudian kadar gula darah, dia naik terus, tidak turun atau tidak stabil atau tidak normal, akhirnya perawatan di rumah sakit itu yang paling dibutuhkan. Jadi di dalam leaflet ini tadi sudah sama, ya, disampaikan Ibu As, isinya ada di dalam leaflet semua. Jadi ibu pulang bisa baca lagi. Dalam leaflet ini juga bahasanya yang kita gunakan sudah sangat sederhana. Jadi tidak ada istilah-istilah kesehatan atau istilah medis. Jadi pulang di rumah kasih baca, orang tua juga boleh, tetangga juga boleh. Pada saat datang bertugas sebagai kader sangat boleh, ya. Jadi tidur yang baik itu juga berpengaruh untuk pagi harinya kita memulai hari itu dengan sangat baik. Jadi untuk orang dewasa disarankan itu tidur 7 sampai 8 jam. Ya. Kalau tidur kurang dari itu, ya orang hipertensi pasti bangun kepala makin sakit, bisa jadi tekanan darahnya rendah atau tekanan darahnya malah naik. Begitupun dengan orang gula. Tujuannya di sini adalah ingin mengajarkan ke ibu-ibu terkait dengan yang namanya manajemen
stres ya. Kalau dalam kehidupan kita itu kan pasti banyak, orang bilang kok banyak pikiran, banyak masalah gitu ya. Apalagi kalau orang yang diabetes atau darah tinggi ya, sakit gula atau darah tinggi. Nah itu ketika orang banyak pikiran, itu walaupun minum obat, sudah atur tompe pola makan, tetap kok orang pasti bertanya, ih apa pun tompe gula nih dia tara turun-turun, atau tompe tekanan darah ini kok dia tara turun-turun. Nah itu ada satu faktor yang kadang tong lupa gitu, bahwa orang manusia itu bukan hanya fisik yang harus orang obati atau yang harus orang lihat, tapi orang mental juga, orang kesehatan mental yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari ada masalah di rumah ya, dengan suami, dengan anak ya, masalah macam-macam ya, masalah di pasar ya, yang mahal gitu ya. Itu kan bikin jadi pikiran. Nah ada salah satu teknik yang kami ingin ajarkan, sebenarnya dia sederhana saja teknik ini, tapi kalau dipraktekkan sehari-hari itu insya Allah kita bisa mengatur pikiran kita untuk supaya lebih stabil ya, pola nafas kita itu ternyata bisa mempengaruhi supaya stres kita itu bisa kita atasi gitu. Setiap tarikan nafas membuatmu semakin lega dan semakin nyaman. Sekarang, tempelkan ibu jari dengan jari manis. Ingatlah saat-saat di mana kamu mencapai keberhasilan. Keberhasilanmu adalah prestasi terbaik yang pernah kamu dapatkan dan kamu sangat bangga akan hal itu. Bayangkan saat-saat di mana kamu merasa sangat bangga dan bahagia akan keberhasilanmu. Setiap tarikan nafas membuat semakin nyaman dan semakin bahagia. Ingatlah saat-saat di mana kamu mencapai keberhasilan. Keberhasilanmu adalah prestasi terbaik yang pernah kamu dapatkan dan kamu sangat bangga akan hal itu. Bayangkan saat-saat di mana kamu merasa sangat bangga dan bahagia akan keberhasilanmu. Setiap tarikan nafas membuat semakin nyaman dan semakin bahagia. Rasa bahagia itu benar-benar nyata dan terasa. Rasa puas dan bangga akan usaha dan keberhasilanmu masih terasa. Prestasi yang telah kamu raih adalah persembahan terbaik untuk dirimu. Saat ini kamu bersyukur akan hal tersebut. Setiap tarikan nafas membuat semakin nyaman dan semakin bahagia.